Selamat pagi kami ucapkan kepada siswa-siswi baru SMK Giri Wacana Iromongko. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021 yang bertemakan Belajar untuk Masa Depanku, Belajar tanpa batas ruang dan waktu. Selamat mengikuti setiap sesi MPLS dengan baik. Terima kasih. Salam SMK. Selamat pagi para siswa kelas 10 SMK Giri Wacana Iromongko. Pagi hari ini kita akan menerima paparan materi MPLS yang akan saya sampaikan dengan mata atau judul bidang paparan Wawasan Wiyata Mandala. Anak-anak, apa itu wawasan wiyata mandala? Kita akan mengupas makna dan arti. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kemudian wiyata. Wiyata artinya pendidikan. Mandala adalah tempat atau lingkungan. Dengan demikian, pengertian dari wawasan wiyata mandala adalah suatu sikap menghargai dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Sekali lagi, arti dari wawasan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Itu adalah arti dari wawasan wiyata mandala. Selanjutnya, dari materi wawasan wiyata mandala ada beberapa bagian-bagian yang harus kita kupas bersama-sama, yaitu bagaimana fungsi sekolah di dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Fungsi sekolah yang pertama adalah sekolah merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Fungsi sekolah adalah suatu tempat untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, di mana di sekolah itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi, ada pandangan hidup atau pandangan kepribadian, ada hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Kemudian di sekolah ada kemampuan berkarya. Fungsi yang kedua, sekolah itu sebagai tempat untuk masyarakat
belajar. Fungsi yang kedua adalah sekolah sebagai tempat masyarakat untuk belajar. Jadi itu dua fungsi keberadaan sekolah di dalam mencapai tujuan pembelajaran. Saya ulangi, fungsi sekolah yang pertama adalah sekolah sebagai sebuah tempat kegiatan belajar mengajar. Fungsi yang kedua, sekolah adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk belajar. Kemudian kita akan melihat kalau demikian, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar itu seperti apa ya? Kita akan melihat ciri-cirinya kalau sekolah ini adalah tempatnya masyarakat untuk belajar. Di situ sekolah itu ada guru, tentunya juga ada siswa, ada kegiatan pembelajaran yang tertib. Kemudian dengan kegiatan itu ada ketercapaian di mana masyarakat menjadi sadar, mau belajar, mau diajar dengan baik oleh guru ataupun pembimbing sekolah tersebut. Kemudian ciri berikutnya adalah terbentuknya manusia Indonesia yang utuh. Sekali lagi saya ulangi, ciri-ciri sekolah sebagai sebuah masyarakat yang belajar atau tempatnya masyarakat belajar adalah sekolah itu ada gurunya, ada siswanya, kemudian ada kegiatan belajar mengajar yang tertib. Kemudian di situ masyarakat itu dengan sadar belajar dan juga diajar dengan baik oleh guru atau pembimbing pembelajaran. Kemudian juga di situ ada terbentuknya manusia Indonesia yang utuh. Selanjutnya adalah bagaimana prinsip atau prinsipnya kalau sekolah kita itu adalah sebuah lembaga yang baik. Sekolah menjadi sebuah lembaga yang baik apabila satu, sekolah itu adalah mencerminkan sebuah lembaga yang memberikan bekal hidup bagi siswanya. Satu, sekolah itu menjadi sebuah lembaga, ya, lembaga yang baik memberikan bekal hidup bagi siswanya. Yang kedua, sekolah itu harus mempunyai prinsip bahwa sekolah itu merupakan sebuah institusi atau lembaga di mana peserta didik itu adalah bukan hanya sekedar belajar, melainkan lebih dari belajar, yaitu dididik. Berbeda, harus anak-anak harus bisa membedakan antara belajar dan dididik. Diajar itu hanya sekedar diberikan ilmu pengetahuan, tetapi kalau dididik adalah meliputi secara menyeluruh segi kehidupan. Kecuali anak itu memiliki ilmu pengetahuan, tetapi di situ adalah yang paling penting adalah pendewasaan siswa dan juga pembiasaan hidup yang baik. Dan di situ yang terakhir adalah pencapaiannya anak itu mempunyai karakter manusia seutuhnya, memiliki karakter yang baik dan menjadi warga negara yang baik. Prinsip yang ketiga, sekolah sebagai lembaga pelayanan yang adil dan merata bagi sekolah. Artinya apa? Tidak ada dikotomi, siapapun mempunyai hak untuk sekolah di mana sekolah itu ada. Prinsip yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat. Di sekolah itu menjadi sekolah yang baik ketika sekolah itu mempunyai prinsip, ketika siswanya itu menjadi siswa di lembaga tertentu, dan itu sekolah siap untuk memberikan pengembangan bakat dan minat bagi siswa. Prinsip yang kelima adalah sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi.
Sebagai depan tadi saya katakan bahwa tidak hanya memberikan pembelajaran atau diajar saja, tetapi lebih dari itu, bahwa di luar intelijensi atau kemampuan berpikir anak, siswa itu akan dikembangkan lebih dari itu. Jadi apa yang ada di dalam potensi siswa itu dikembangkan dengan baik di mana sekolah, di mana anak itu sekolah di suatu lembaga. Prinsip yang pertama, anak-anak, sekolah itu harus memberikan perhatian yang serius. Ya, sekolah itu harus memberikan perhatian yang serius bagi siswanya, di mana dia itu mengembangkan kemampuan, baik kemampuan bersosial, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Artinya ketika kalian nanti sekolah di SMK Giri Wacana Iromoko, kalian nanti akan dibimbing untuk mengembangkan kemampuan emosinya, kemampuan bersosialnya, dan kemampuan berkomunikasi, berinteraksi. Bagaimana cara kalian itu berinteraksi dengan sesama teman, bagaimana caranya kalian itu berinteraksi atau bergaul dengan guru, karyawan, bagaimana caranya kalian itu menempatkan diri di dalam masyarakat. Di situ nanti kita akan bimbing dan akan kembangkan. Demikian juga kalian nanti akan dibimbing bagaimana cara bekerja sama dalam suatu tim atau kelompok sehingga akan menjadi sebuah teamwork yang baik. Kemudian yang ketujuh, sekolah sebagai wahana atau tempat atau papan mengembangkan sikap dan watak. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri, di depan sudah kami bahas. Yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Kemudian apa ya yang bisa kita gunakan atau apa saja yang kita lakukan di sekolah itu? Ada beberapa hal pengecualian yang tidak diizinkan oleh pemerintah dilakukan oleh siswa ataupun warga sekolah di sekolah itu, yaitu sekolah bukan, sekali lagi, sekolah bukan untuk satu, ajang promosi penjualan produk, tidak boleh. Yang ada kaitannya dengan bidang pendidikan, untuk promosi penjualan produk yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, tidak boleh. Yang kedua, di sekolah nanti tidak boleh ada yang namanya bebas merokok, ya, tidak diizinkan merokok, ya, apalagi minuman keras. Yang ketiga, tidak diizinkan ada suatu anggota sekolah itu mengajarkan atau mengenalkan aliran-aliran sesat atau organisasi yang terlarang. Kemudian yang keempat, di sekolah itu tidak boleh ada propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, tidak boleh diambil untuk video syuting atau sinetron dan tanpa seizin dari pemerintah, yang itu adalah akan dibisniskan, akan menjadi suatu atau karya yang menghasilkan uang tanpa izin dari pemerintah. Kemudian yang keenam, tidak diizinkan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu atau menimbulkan sebuah kerusakan, perpecahan, perselisihan sehingga menjadi suasana di sekolah itu tidak kondusif. Itulah sebabnya visi-visi dari sekolah kita adalah, kalau kita melihat visi-visi sekolah kita, di sini ada lebih kelihatan bahwa kita diminta, kita akan diajar untuk menjadi sebuah lulusan SMK yang kompetennya itu bagus, berjiwa wirausaha, dan memiliki karakter manusia Pancasila yang menjunjung nilai cinta kasih antar sesama. Visi misi dari sekolah kita. Ya. Anak-anak, kemudian untuk mencapai ke sana, maka sekolah itu harus ditata sedemikian. Ya. Bagaimana menata sebuah lembaga atau wiyata mandala atau sekolah kita untuk mencapai ke dalam visi-misi sebuah lembaga atau sekolah, yaitu sekolah itu harus kita tata sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tujuan, sesuai dengan fungsinya, dan perlu dilakukan penataan setting dari wiyata mandala di sekolah
dengan sebuah langkah-langkah sebagai berikut. 1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah. 1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah. 2. Sekolah melaksanakan tata tertib secara konsisten dan berkelanjutan. Itulah sebabnya kalian diawali mengadakan MOU, tanda tangan bahwa kalian itu siap menata tata tertib. Perlunya di situ untuk mencapai tujuan ke sana. Yang ketiga, sekolah melakukan koordinasi dengan komite sekolah. Komite sekolah itu adalah tangan panjangnya dari orang tua wali murid. Keempat, sekolah mengadakan penyuluhan bagi orang tua wali murid yang bermasalah. Tadi juga di awal pertemuan Bapak juga bertanya apakah ada kesulitan untuk pembelajaran daring. Kita harus terbuka, kalau ada kesulitan kalian harus memberitahu kepada kami dan kita akan membantu untuk memecahkan. Yang kelima, sekolah mengadakan penyuluhan dan pembimbingan kesadaran hukum bagi siswa supaya anak-anak itu mulai hukum. Yang keenam, sekolah mengadakan pembinaan dan pengembangan keimanan dan ketakwaan. Kalian akan diajar pelajaran agama sesuai dengan agama yang kalian anut. Supaya apa? Supaya kalian memiliki iman dan ketakwaan yang bagus, memiliki etika bermoral berdasarkan Pancasila, memiliki kepribadian yang sopan dan santun, serta memiliki integritas yang tinggi. Berikutnya yang ketujuh, sekolah mengembangkan logika para siswa, rajin belajar, bergairah menulis, gemar membaca, atau mendapatkan informasi dari penemu-penemu atau para ahli. Yang kedelapan, mengikut sertakan siswa dalam sebuah kegiatan ekstrakurikuler di dalam mengembangkan diri. Untuk selanjutnya adalah sekolah mengadakan karya atau kunjungan wisata atau katakanlah kunjungan industri ke sebuah lembaga-lembaga yang sinkron dengan sekolah atau dengan jurusan kalian. Demikian anak-anak, materi wawasan Wiyata Mandala secara singkat kami sampaikan kepada para siswa baru sebagai gambaran ke depan bekal kalian untuk menapaki dunia pendidikan di tingkat SMK. Terima kasih. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan SMK Giri Wacana Iromoko. Tetap selamat, tetap semangat, tetap di rumah saja. Salam.